Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau sharing mengenai bahan untuk kebaya. Dari mulai nama-nama bahannya, sifat bahannya, kisaran harga, dan berapa meter yang dibutuhkan untuk membuat kebaya. Tapi sebelum masuk ke sana, ini ada tips dari aku. So, untuk pencinta fashion dan jahitan, jangan lupa subscribe, like, dan share supaya aku tambah semangat untuk sharing seputar fashion dan jahitan sehingga bisa bermanfaat lagi untuk banyak orang. Yang pertama adalah brokat semi Perancis. Sifatnya lembut, jatuh, dan elastis. Karena elastis cocok sekali nih untuk kebaya pas padan tanpa furing karena akan mengikuti bentuk tubuh. Biasanya brokat ini dijual per panel yaitu dengan kisaran harga 150 sampai 400 ribu per panelnya. Yang kedua adalah brokat Prancis. Sifatnya lebih lembut, lebih jatuh, dan lebih elastis dari yang semi Prancis. Jadi sangat cantik sekali untuk kebaya pas badan. Untuk kisaran harganya yaitu dari 500.000 sampai jutaan per meternya. Walaupun dijual meteran, tapi terkadang ada beberapa toko yang sudah mematok batas minimum pembelian. Brokat Chantilly yaitu brokat dari semi Prancis dan brokat Prancis. Perbedaannya hanya pada motifnya, dia lebih tipis dan lebih transparan. Untuk kisaran harganya juga sama, ada yang dijual per meter, ada juga yang dijual per panel. Brokat yang dijual per panel biasanya memiliki lebar kain antara 130 sampai 150 cm. Untuk kebaya pendek, ini cukup sampai dengan size L atau XL. Keempat adalah brokat Corneli. Brokat Corneli memiliki motif yang lebih rapat. Pada pinggir motif bagian luar lebih timbul, namun bagian dalam tetap halus. Brokat ini dijual dengan kisaran harga antara 40 sampai di bawah 100.000 per meternya. Yang kelima adalah brokat Korea. Brokat Korea memiliki ciri yaitu motif tersebar rata di seluruh bagian kain, namun tidak serapat brokat Corneli. Motifnya tidak timbul, jadi bahan ini cukup halus namun tidak terlalu elastis. Lebar kainnya kecil yaitu antara 90 sampai 125 cm. Kisaran harganya yaitu 25.000 sampai 50 ribuan per meternya. Disebut tile atau brokat spider karena dasar dari bahan ini menyerupai jaring laba-laba yang berbeda-beda ukuran. Bahan ini lembut, cukup elastis, lebih berat dan lebih tebal dari brokat semi Prancis. Yang keenam adalah tile bordir. Sifat kain ini tergantung dari dasar tile dan bordiran yang dipakai. Untuk tile bordir yang harus kita perhatikan adalah motifnya. Besar, kecil, atau jarak dari bordiran akan mempengaruhi banyaknya pemakaian kain. Harga tile bordir sangat bervariasi dari mulai 50.000 sampai ratusan ribu per meternya. Bahan ini masih termasuk jenis tile bordir, memiliki motif yang searah dan berjarak. Jika kita memilih kain dengan motif berjarak seperti ini, ada baiknya kita membuat perkiraan sebelum kain dipotong. Dengan cara melipat dua kain dan menyamakan motif depan dan belakangnya. Dengan seperti ini, sedikitnya kita memiliki gambaran di mana motif akan diletakkan dan cukup atau tidaknya bahan untuk baju kita. Selain itu, motif pinggiran kain, besar kecilnya, atau sama atau tidaknya juga akan mempengaruhi kebutuhan banyaknya kain yang akan kita pakai. Ini juga bahan tile bordir. Walaupun jenis motifnya abstrak, namun dibuat secara teratur dan berjarak, dan bagian atas dan bawah memiliki motif yang berbeda. Motif seperti ini pun baiknya kita membuat perkiraan. Jika kita ingin membuat kebaya kancing belakang, maka pola depan diletakkan pada lipatan kain yang sudah kita fokuskan motifnya, yaitu di sini. Jika kita ingin kebaya bukaan depan, maka pola depan diletakkan di sisi dan bagian tengah itu untuk pola tangan. Memiliki motif yang teratur dan berjarak, motif atas dan bawahnya pun tidak sama. Motif seperti ini pun akan saya buat perkiraan kainnya, yaitu dengan cara dilipat dua kembali.
Jika kita ingin kancing belakang, maka pola depan diletakkan pada lipatan kain yang sudah difokuskan motifnya, yaitu di sini. Jika ingin kancing depan, maka diletakkan di bagian pinggir kain, yaitu di sini. Pola tangan diletakkan di motif tengah kainnya. Bahan seperti ini memiliki kisaran harga 100.000 ke atas per meternya. Juga tile bordir yang disebut dengan motif ilisap. Disebut ilisap karena mengambil nama dari seorang desainer asal Libanon. Bahan ini memiliki motif yang cukup besar, searah, memiliki jarak yang cukup jauh, dan motif bagian atas tidak sama dengan motif bagian bawah. Ketika kita membeli bahan dengan motif-motif seperti ini, perhitungan kita tidak hanya pada ukuran berapa meter yang kita butuhkan, tapi berapa motif yang akan kita ambil. Sehingga kita bisa memanfaatkan motif secara maksimal dan motif tidak terpotong sia-sia. Brokat Prada bisa disebut dengan brokat full bordir. Bahannya tidak elastis, sedikit kaku dan tebal. Namun, motif dari brokat Prada ini sangat bervariasi sehingga cantik sekali untuk kebaya yang tidak terlalu pas badan. Untuk kisaran harganya yaitu antara 50.000 sampai ratusan ribu per meternya. Ini adalah tile bordir 3D karena motif bordirannya itu timbul. Sifat kainnya tergantung dari tile dan bordirannya. Kisaran harganya dimulai dari 70.000 sampai ratusan ribu per meternya. Tile sugar candy yaitu tile yang motifnya terbuat dari glitter yang ditempel. Bahan ini terlihat mewah karena kilauan glitternya. Namun ada beberapa jenis dari sugar candy ini yang glitternya mudah sekali rontok. Untuk kisaran harganya yaitu mulai dari 30.000 sampai 200.000-an per meternya. Yang berikutnya adalah tile polos. Tile polos memiliki kisaran harga antara 8.000 sampai 20.000-an per meternya. Ada lagi tile glitter dan tile doti. Untuk tile glitter dan tile doti memiliki kisaran harga antara 15.000 sampai 30.000-an per meternya. Dan yang terakhir adalah tile akar. Untuk tile akar kisaran harganya yaitu antara 15.000 sampai 50.000-an per meternya. Baik tile polos, tile glitter, tile doti, ataupun tile akar bisa kita manfaatkan untuk kombinasi kebaya. Selain itu juga bisa untuk mensiasati apabila terjadi kekurangan ketika kita membeli bahan brokat atau tile bordir. Justru dengan kombinasi kebaya kita akan terlihat lebih eksklusif. Bahkan para desainer kebaya sekarang ini menjadikan tren kombinasi beberapa bahan dalam satu rancangan kebaya. Sekian video dari saya. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Untuk kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar.